Gus. Thank you, Siri. Or Alexa. Bentar ya guys, give me a moment. Bentar guys. Oke teman-teman, kita akan segera mulai sesi berikutnya. Saya yakin kalian semua looking forward sama seperti sesi-sesi sebelumnya, looking forward untuk kembali ketemu dengan Pak WP. Saya tadi sempat baca satu artikel di majalah Forbes yang judulnya The Top 8 Things People Desperately Desire But Can't Seem to Attain. Ya. 8 hal yang orang betul-betul ngebet pengen banget gitu ya, tapi kelihatannya nggak bisa dapetin. Kalian bisa nebak ya? Saya mau tahu, kalau kalian pikir ya 8 hal, kira-kira apa aja? Sebutin beberapa deh. Yang orang pengen banget tapi kayaknya nggak bisa dapetin. Hah? Harta, thank you. Hah? Tahta. Apa lagi? Pacar, ya. Itu nggak ada yang 8 sih, tapi maybe dari somewhere. Ada lagi? 8 hal yang orang kayak pengen banget. Aku bisa ignore lah komentarnya Reza. I know him well enough. Rated R for rejected. Ada lagi 8 hal kira-kira. Keselamatan, ya. Ini sayangnya yang nulis Forbes, bukan Christianity Today. Ya, jadi pasti nggak masuk. Ada lagi 8 hal, kira-kira apa lagi? Harta, wanita, pacar. Wah, wanita pacar sama kali ya. Apa lagi? Health, yes. Yang lain? Kenyamanan. Ini ada 8 ya. Happiness, money, freedom, peace, joy, balance, fulfillment, and confidence. Nah terserah kalian setuju atau enggak. Dan saya juga nggak tahu basis surveinya apa gitu ya. Tapi intinya, I'm sure kalian bisa relate dan dari sense naturally nggak ada yang salah mencari hal itu yang mungkin yang lebih penting kita carinya dari mana. So I hope lagu ini resonate our deepest desire gitu ya. Kata-katanya satu hal yang kurindukan apa gitu ya. Selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan jiwaku menanti kehadiratmu. Mari kita jadikan ini sebagai doa kita di depan Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi mencintai Tuhan, lebih dalam dari segala yang ada. Dan kita tahu saudara-saudara, waktu kita menemukan, mencari, mencintai Tuhan, disitulah kita menemukan hal-hal yang orang dunia ini sampai kejar gitu ya. Happiness, peace, joy, dan lain seterusnya. Mari kita berdiri, saya yakin semua udah familiar sama lagu ini. So please sing as loud, as clear as you can. Dan jadikan doa kita bersama-sama. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan
segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hari. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau dan ku cinta Kau Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Sekali lagi kita, satu hal yang kurindukannya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Sekali lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Kita berdoa buka sesi ini. Bapa dalam surga, kami bersama-sama mau lebih dalam mengenal, mengasihi dan mencintai Engkau. Dan kiranya sesi-sesi hari ini, perbincangan dan interaksi kami, masa introspeksi kami, masa kami rest, dan bahkan masa kami berinteraksi kami dengan satu sama lain. Tuhan pakai, Tuhan rajut bersama untuk memperdalam kasih, cinta, dan kekaguman kami akan Engkau. Waktu kami akan terus-menerus belajar lebih dalam lagi, kami berdoa Bapak kiranya camp ini sekali lagi boleh menjadi momentum yang fresh dalam hidup kami. Tuhan, sehingga kami tidak mengalami apa yang sering dikenal dengan post-camp syndrome, di mana kami hanya menikmati sukacita, kesenangan, kedalaman selama 3 atau 4 hari, tapi menguap begitu saja sepulang kami dari retreat ini. Kami berdoa kiranya ini boleh sungguh-sungguh mulai perjalanan yang baru bagi setiap kami. Mohon Tuhan berkati waktu depan kami secara khusus bagi Pak WP yang akan membawakan sesi ini. Kami mohon bijaksana, kekuatan, dan anugerah dari Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita akan menyanyikan satu lagu yang saya yakin juga kita udah sangat familiar. Salah satu lagu favorit saya, How Deep the Father's Love. Saya tahu mungkin beberapa dari kalian gak familiar dengan lagu itu sebabnya teman-teman yang udah tahu dan familiar, tolong nyanyi se-clear dan sekeras mungkin supaya kita bisa saling encourage satu sama lain, oke? How Deep the Father's Love. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He would give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one, bring many sons to glory. Behold the man upon the cross. Yang wanita saja. Behold the man upon the cross, my sin upon his shoulders. Yang pria, ashamed I hear my mocking voice, call out among the scorn. Bersama-sama. It was my sin that held him there,
until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain for His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His death ran. Why should I gain? Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His wound has paid my ransom. Oke, silakan duduk sekalian, saudara sekalian. Kita akan melanjutkan sesi yang berikut kita. Pak WP, apa sudah siap? Ya Pak, saya sudah siap Pak. Thank you. Pak WP Pak. Sekali lagi welcome dan terima kasih untuk kesediaannya. Saya perlu berdiri mana ya? Oh di sini ya, yang lebih kelihatan. Welcome sekali lagi. Nah teman-teman, saya biasanya tiap beberapa waktu sekali sering ikut seminar preachingnya Indonesian Preaching Ministry, dan seringkali pembicaranya selain Pak WP juga pembicara kita tadi Pak Paulus dan tentu saja pendirinya Pak Benny Solih. Dan salah satu, saya sering cerita ke istri saya, salah satu alasan, mungkin bukan salah satu ya, alasan ke-15 saya ikut seminar-seminar IPM adalah karena saya suka dengerin Pak WP itu bercandain Pak Benny. Jadi dia suka banget make fun of teman-teman di itu, dan saya selalu enjoy sense of humor. Jadi saya, it's a privilege Pak WP bisa sekali lagi berinteraksi dan merasakan dan menikmati kehadiran Pak WP tengah-tengah kami maupun secara virtual. Baik, saya serahkan sesi kita ke Pak WP, silakan waktu dan tempatnya. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Pak Christian. Teman-teman, saya barusan mengalami pengalaman yang pasti akan teman-teman susah alami di Melbourne, di Australia, sebuah pengalaman yang pasti membuat teman-teman merindukan Indonesia ya. Listrik mati, jalanan macet, koneksi Wi-Fi terganggu, sehingga saya harus mengungsi nih, harus mencari tempat untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini. Saya rasa hal-hal seperti ini akan membuat kalian merindukan Indonesia ya. Kemarin waktu Pak Sen Senjaya menunjukkan gambar lokasi masuk atau di mana lah dari tempat camp kalian gitu ya, terlihat bagus. Saya bilang sama Pak Sen, kok kayak di Indonesia ya Pak ya, kita punya banyak tempat kayak begini gitu. Terus Pak Sen bilang, oh ini belum tempat yang lebih bagus yang kelihatannya gitu. Nah, saya senang sekali ketemu dengan teman-teman. Please tolong jangan tanya udah mandi atau belum. Kalau listrik mati, konsekuensinya berarti aliran air tidak ada, dan udah pasti saya belum mandi gitu ya. Maafkan untuk hal-hal kayak begini, teman-teman. Kemarin setelah sesi, teman-teman menanyakan banyak hal yang bagus yang membuat saya berpikir ulang untuk memberikan beberapa penjelasan tambahan. Memang mohon maaf ya kalau saya kurang kopi, kadang-kadang sometimes rodok lemot gitu berpikirnya gitu ya. Jadi semalam saya tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tetapi apa yang teman-teman tanyakan juga apa yang ditanyakan oleh Bu Sen Senjaya. Nah, saya mencoba memberikan highlights dari percakapan kemarin untuk teman-teman memahami. Ya, seperti pantai yang merupakan bidang temu antara daratan dan lautan. Demikian saya memahami jodoh itu adalah bidang temu antara kehendak Tuhan, beda gender, sepadan, jelas dengan pilihan manusia. Nah, manusia memilih berdasarkan preferensi tertentu. Manusia memilih berdasarkan perasaan cocok secara rasional, nyambung gitu ya. Kalau diajak ngomong tidak lola, tidak lemot, dan teman-teman exciting ngobrol dengan dia gitu ya. Kalau teman-teman ketemu orang yang secara rasional nyambung, itu kayak orang main pingpong gitu ya. Dua-duanya sama-sama ahli. Jadi enak tuh, cetak, cetuk, cetak, cetuk, cepet banget gitu loh. Tetapi kalau ketemu dengan yang nggak match,
itu teman-teman capek mainnya ya. Baru dikasih umpan sedikit, smash-nya meleset, nggak nyambung, nggak nyaman, dan yang lainnya. Wilayah yang kedua yang diperiksa adalah wilayah kecocokan secara emosional. Artinya konkretnya itu gini ya, kalau saya ada bersama dengan dia, saya merasa nyaman. Saya tidak perlu menjadi orang lain, saya tidak perlu menjadi orang yang penuh dengan tempelan kepura-puraan, saya bisa menjadi apa adanya saya, dan itu nyaman, dan itu acceptable bagi dia, sehingga saya tidak harus berpura-pura. Walaupun selalu di masa awal pacaran itu selalu ada hal-hal yang indah yang kita tampilkan ya. Biasanya konon kabarnya perempuan kalau diajak dating makannya lebih sedikit, yang laki-laki selalu kelihatan lebih ramah, membukakan pintu, kemudian menutupkan pintu. Padahal kalau sudah menikah, ada seorang pria membukakan pintu, menutupkan pintu, bagi seorang perempuan opsinya cuma dua. Satu, kalau nggak mobilnya baru, kedua istrinya baru. Kalau lama sih udah nggak diurus gitu ya. Kemudian ini aspek penting yang juga teman-teman harus periksa, yaitu sosial. Saya mendefinisikannya dengan jelas gini. Si A pacaran dengan si B. Si A punya teman, si B punya teman. Kalau cocok secara sosial biasanya adalah temannya A menjadi temannya B menjadi temannya A. Kalau temannya A nggak bisa berteman dengan temannya B membenci temannya A, nah itu adalah indikasi ada sesuatu yang kurang oke. Secara spiritual kita tahu punya visi yang sama, punya keinginan untuk menjalani kehidupan seperti kehendak Tuhan yang sama, punya kerinduan yang sama. Dan terakhir adalah soal aspek fisik. Kemarin kita udah bicara bahwa toleransi perempuan terhadap pria yang berwajah pas-pasan lebih tinggi. Sepanjang pria itu memperlihatkan karakter yang baik, apalagi kondisi keuangannya sangat baik. Toleransinya cukup tinggi gitu ya, karena perempuan membutuhkan kestabilan setelah pernikahan. Jadi jangan bilang begini ya, mau nggak kamu hidup susah denganku? Gila, itu anak orang loh, dimanjakan bapaknya terus dapat Anda diajak hidup susah gitu ya. Jadi itu kan bukan perilaku yang menurut saya cukup bertanggung jawab, jelas sama sekali tidak. Sementara pria pada umumnya kurang toleransinya terhadap pasangan yang menurutnya penampilannya tidak bisa diperbaiki lagi gitu ya. Jadi kita mengerti bagaimana sekarang memastikan beberapa hal itu sesuai dengan harapan kita dan bisa melaju. Rasanya kemarin saya juga sudah menjawab pertanyaan ini untuk melihat proses yang lebih natural dari kenalan, teman, sahabat, pasangan hidup. Nah, saya nggak tahu kemarin Anda sudah mengingat nggak nama-nama yang menurut Anda, sahabat Anda, yang berpotensi untuk menjadi pasangan hidup. Barangkali dia sekarang masih berpacaran dengan orang lain. Nggak masalah. Siapa tahu Tuhan suruh dia jagain jodohnya orang lain, jodohnya sama Anda. Jadi sebelum janur melengkung kalau di Indonesia, kalau di Australia saya nggak tahu apa yang dilengkungkan. Sebelum pernikahan, belum tentu walaupun pacaran lama itu jadi. Bisa jadi dia hanya diberi tugas dan kesempatan sama Tuhan untuk jagain jodohnya Anda. Ya, jadi prosesnya natural aja, jangan diloncatin. Dan kemarin saya sudah mengingatkan bagaimana seks pranikah itu akan membuat proses ini menjadi berantakan, sehingga pengujian kecocokan tidak bisa berlangsung secara objektif. Nah, ini adalah apa yang ingin saya bagikan setelah saya kemarin mendengar pertanyaan dari Ibu Senjaya ya. Jadi pacaran itu seperti kita terima raport di Indonesia zaman dulu per catur wulan ya. Quarterly ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Di dalam 4 bulan pertama itu adalah fase ceria dan bahagia. Penuh kasih, penuh toleransi, kok antarin ke sini, ayo, kok bantuin ini, oke, me tolongin ini, siap, wes pokoknya dunia serasa milik mereka berdua, yang lain itu entah mengapa masih hidup di dunia, gitulah. Jadi ini masa-masa yang sangat manis, sangat indah, masa-masa hype-nya, penuh kegembiraan dan sukacita. Nah, segera sesudah itu, mulai muncul hal-hal yang natural, yang udah ngerasa nyaman kan, jadi muncul hal yang natural. Setelah makan bersendawa, gelegean, makan dengan cara yang kurang estetik dan tidak instagramable,
kemudian pakaiannya mulai natural, nggak seindah dulu lagi, Anda mulai melihat wajahnya tanpa make up dan yang lainnya, perilakunya mulai kelihatan jelas kok nggak seperti dulu lagi ya. Nah setelah ini baru kemudian maka dalam caturwulan terakhir itu biasanya relasi ditutup dengan kemantapan atau keraguan. Nah, kalau berelasi dengan keyakinan berbeda, saya ingin mereka melewati masa ini dulu ya. Kalau di masa ceria bahagia sudah saya larang, mereka akan loncatin larangan saya. Mereka akan merasa punya musuh bersama. Jadi biarkan hal-hal natural, konflik-konflik internal itu terjadi, sembari terus diawasi dan dalam 1 tahun harus mengambil keputusan kalau dengan beda keyakinan jalan enggak. Apakah dia interested dengan kekristenan atau tidak? Jika tidak, putuskanlah daripada hal-hal yang tidak terduga itu terjadi. Kita kemarin sudah memasuki 2 keyakinan awal untuk membangun sebuah hubungan yang Christ-centered. Yang pertama, pernikahan adalah inisiatif Allah yang dirancang untuk menggenapi kehendaknya. Kancing pertama masuk lubang yang pertama dulu. Dan yang kedua, pernikahan itu menyatukan laki-laki dan perempuan dengan berbagai keunikan yang bisa menjadi daya tarik, sekaligus menjadi daya tolak, dan perbedaan yang ada. Keunikan dan perbedaan ini dua-duanya sama-sama Kristiani, sama-sama lahir baru, tetap ada di sana. Jiwa laki-laki dan perempuan menjadi 2 hal yang berbeda. Perempuan menginginkan pernikahan seperti hidup di taman dengan indah, sementara jiwa laki-laki ada aspek petualangannya yang kadang kala kalau tidak di-manage dengan baik bisa menghasilkan masalah. Nah, mari kita masuk poin yang ketiga dari percakapan ini, saudara-saudara. Jika Anda menghendaki sebuah hubungan yang Christ-centered, berpusat pada Kristus, maka pahamilah hal ini juga. Bahwa di dalam dan melalui pernikahan, Tuhan melakukan proses pengudusan bagi laki-laki dan perempuan. Nah, tentu teman-teman sudah memahami bahwa ada yang disebut sebagai kekudusan yang sifatnya posisional. Ketika kita ditebus, diselamatkan, kita dikuduskan secara posisi. Apapun perilaku kita, kita disebutkan orang-orang kudus, orang-orang yang telah disucikan oleh Allah. Dan kelak ketika Tuhan datang kembali atau kita menghadap beliau, yang mana duluan kita tidak tahu, tetapi kalau Anda mau duluan silahkan, saya ngalah aja. Maka terjadi apa yang disebut glorifikasi pemuliaan. Nah, kita hidup di antara keduanya. Ada perjalanan yang disebut sebagai progressive sanctification, pengudusan yang terus berjalan terus-menerus. Jadi setelah ini Anda ngerti, kalau Anda nembak seseorang dan berkata, kamu mau nggak jadi pacarku? Itu too selfish, terlalu egois. Di gereja Anda diajari sebagai orang atau teologi yang Christ-centered, gospel-centered kan, gitu ya. Jadi cara nembaknya pun harus menggambarkan orang-orang ICC gitu ya. Kalau kamu mau nggak jadi pacarku, itu too self-centered gitu ya. Sekarang kalau Anda nembak seseorang, katakan kepadanya gini, kamu mau nggak jadi mitra dalam progressive sanctification yang dikerjakan Tuhan dalam hidupku? Rodok aneh dan serem ya kayaknya. Tetapi aspek inilah yang seringkali terlupakan, padahal ini esensial di dalam hidup orang Kristen. Semua orang Kristen harus hidup bergerak untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus dan punya pasangan, suami punya istri, istri punya suami, adalah mitra terdekat di dalam progressive sanctification itu. Orang cuma lihat saya di panggung, orang cuma lihat Pak Christian di panggung, orang cuma lihat Pak Sen di panggung. Tetapi kalau kami di luar panggung, di lampu sorot, siapa yang tahu perilaku kami selain pasangan kami? Dan nanti ketika kami punya anak, itu anak-anak. Jadi punya istri, punya suami. Sekali lagi kita sedang mengerjakan maksud kehendak Allah yang luar biasa itu, termasuk di dalamnya adalah mereka adalah orang yang menjadi mitra untuk mengawasi, belajar bersama di dalam
progressive sanctification yang Tuhan kerjakan melalui Roh-Nya yang kudus di dalam hidup kita. Aspek ini seringkali terlupakan. Seringkali diajarkan bahwa kamu dalam perjalanan pribadi menjadi serupa dengan Kristus. Kamu butuh tubuh Kristus, namanya gereja. Tidak salah. Tetapi ketika ada pasangan atau suami atau istri, mereka adalah mitra terdekat kita di dalam progressive sanctification. Orang bisa melihat kita saleh, tetapi istri kita bisa melihat kita penuh salah. Bukan karena woman is always right, enggak, tetapi karena dia mengamati hidup kita dari dekat ya. Misalnya di tengah keramaian Surabaya ketika ada pengemudi motor yang perilakunya sembarangan dan refleksnya itu ingin memaki, lalu istri ngeliat gitu. Atau seorang istri yang lagi entah kenapa ada gejolak batin emosional kayak apa, semua di Shopee, Tokopedia, di klik, lalu dilirik suaminya. Ya dia sadar bahwa ini nggak seharusnya dia berperilaku kayak begitu gitu. Jadi betapa penting mencari pasangan seiman dan sepadan karena mereka akan menjadi mitra Allah di dalam pengudusan pribadi kita. Dan teman-teman tahu apa? Ini salah satu hal yang sering saya katakan dan sangat quotable ya. Selain mencintai untuk pemberani, yang kedua, kita hanya bisa dicintai sejauh kita membuka diri. Jadi orang yang ngerti kita apa adanya adalah orang yang mencintai kita dalam. Dan di dalam kedalaman itu, sama-sama mengenal kedalaman itu, kita sama-sama menjadi alat di tangan Tuhan untuk sebuah proses pengudusan. Dan kedalaman hubungan yang berbasis spiritual ini tak tergantikan. Jadi mulailah melihat sebuah hubungan yang Christ-centered yang Tuhan berikan, melihat pasangan kita sebagai partner di dalam proses pengudusan yang berjalan terus-menerus. Saya jadi teringat pertanyaan kemarin, bagaimana jika kemudian terbukti pasangan ternyata ada hal-hal yang di luar dugaan? Jawaban saya adalah selalu terbukti. Selalu. Selalu ada hal-hal yang Anda akan kaget, loh ternyata pasanganku gini, ternyata gini, ternyata gitu. Bahkan ketika Anda sudah 15, 20, 25 tahun menikah. Karena dalam kedalaman hubungan yang kita hanya bisa dicintai sejauh kita membuka diri, sebenarnya orang juga membuka dirinya selapis demi selapis. Maka di dalam perilaku itu pertanyaannya adalah tempatnya di mana? Apakah dia membutuhkan pertobatan, dia belum pernah berjumpa dengan Kristus, belum pernah dilahirbarukan, atau hal-hal yang baru yang ketahuan yang menyesakkan hati itu sebenarnya adalah memang bagian dari proses yang terjadi di dalam proses pengudusan. Dan Tuhan kasih kita tahu, singkapkan kita tahu, pasangan kasih kita tahu, supaya kita bisa menolong dia di dalam proses pengudusan yang berlangsung terus-menerus. Dia menjadi partner kita. Dan kita bisa apa adanya tanpa merasa ditolak. Pasangan selalu bisa melihat hal-hal di dalam diri kita, kelebihan dan kekurangan lebih dari orang lain. Dan relasi yang nyaman, yang penuh kecocokan itu akan menumbuh kembangkan kita luar biasa, karena kita punya mentor yang personal, dan mentor itu membuat kita nyaman dan aman. Ada yang bisa mengatakan, enggak, perkataanmu tadi kurang pas di momen ini ketika kamu bercanda dengan teman-teman. Ada yang bisa mengingatkan, aku rasa keputusanmu itu betul, tetapi kamu udah berdoa enggak sih? Mencari kehendak Tuhan dengan sungguh enggak sih? Oh, betapa bersyukurnya kalau kita punya partner yang kayak gini. Yang bukan sekedar baca Alkitab, ayo doa. Enggak, tetapi deeper than that. Dia menjadi partner di dalam proses pengudusan. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Allah,
Dan salah satu bentuk anugerah Allah itu adalah suami atau istri kita. Semoga ini mendorong Anda untuk segera pengen menikah ya. Punya partner yang pribadi di dalam perjalanan spiritual. Tempat Anda mencucurkan air mata, tempat Anda berbagi tawa, tempat Anda menjalani proses pembentukan bersama dengan Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara, perhatikan apa yang nampak di layar Anda. Apakah Anda menemui sesuatu pola yang sama? Saya rasa kalau Anda bisa berstudi di luar negeri, berarti saya mengasumsikan tingkat kecerdasan Anda di atas rata-rata tingkat kecerdasan dan tingkat keuangan. Kecuali Anda mendapatkan beasiswa dari yayasan ayah dan bunda. Ya. Perhatikan kalimat ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Anda lihat pola yang sama, ada referensi kepada Tuhan, ada referensi kepada Kristus, dan itu ditegaskan. Dan menarik kan, kenapa sih nggak bilang aja Paulus kepada jemaat Efesus, hai istri tunduklah kepada suamimu, ingat cintamu sama dia. Hai suami kasihilah istrimu, ingat dulu waktu kamu pacaran, kamu setengah mati untuk dia, ingat itu. Perintahnya nggak gitu. Perintahnya adalah tunduk seperti kepada Tuhan. Mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Nah, kenapa bunyi perintahnya seperti ini? Karena laki-laki dan perempuan membutuhkan sebuah acuan kepada Kristus karena perasaan manusiawi berubah dan standar perilaku yang berbeda-beda. Kehadiran Kristus itu akan mengembalikan standar yang seharusnya. Ini loh cara menghormati, ini loh cara mengasihi, bukan perasaan dan pengalaman, bukan budaya, tetapi penebusannya. Nih ya, saya kasih satu contoh kasus, misalnya begini. Pak, kurang apa saya mencintai istri saya? Saya itu sudah sayang banget sama istri saya. Tetapi istri saya orangnya susah berubah. Galak banget, Pak. Saya nggak kuat diomelin oleh istri saya. Burung berkicau dari terbit hingga tenggelamnya. Istri saya itu, Pak, aduh, Pak WP kalau rajin baca Alkitab pasti tahu. Ada jenis istri yang disebutkan yang sesuai dengan istri saya di Alkitab. Hah? Setahu saya, Pak, Alkitab cuma bicara Amsal 31, istri yang ideal, istri yang diharapkan. Tetapi kok saya nggak pernah ketemu contoh seperti Bapak ceritakan, katanya istri Bapak suka marah terus dari pagi sampai malam, dan terus kayak gitu. Istri seperti itu ada di Alkitab, saya kok nggak ngeh di mana ya, Pak? Lalu dia berkata, Pak WP pasti nggak baca Alkitab baik-baik. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang kok. Hah? Yang mana ya, Pak? Itu kok. Istri saya itu cocok seperti yang Tuhan sebutkan. Tuhan kan berkata, jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Pak, itu setan, Pak. Bukan tipe-tipe istri, Pak. Loh, bukan ya, Pak? Saudara, lalu pria itu berkata, apa lagi yang harus saya katakan? Kasih saya sudah mentok diekspresikan. Saya bilang, belum mentok. Sudah, Pak. Belum. Kalau standarnya Alkitab, standarnya Kristus, Kristus itu sampai mati untuk jemaatnya. Bapak baru seperempat atau setengah mati kan? Belum mati beneran. Wah ya jangan disuruh mati, Pak. Lebih baik istri saya yang mati aja supaya saya dapat yang baru. Gimana saya bisa menghormati suami saya, Pak? Perilaku seperti itu nggak bisa ditoleransi. Saya bilang, Bu, dalam perjalanan pernikahan kita memang menemukan bahwa ada saatnya kita tidak bisa menghormati suami kita berdasarkan perasaan kita kok.
Makanya diingatkan seperti kepada Tuhan. Ada acuannya. Taat seperti taat kepada Tuhan. Saya tidak sedang mengajarkan kita memanipulasi perasaan kita, berpura-pura, enggak. Tetapi kalau relasi hanya berbasis perasaan dan komitmen manusiawi, mudah retak, mudah patah. Teman-teman yang masih muda, yang belum pernah menikah, dengerin ya. Yang udah menikah, udahlah, itu resiko mereka ya. Sayang sesinya baru hari ini. Akan ada saat di mana Anda nggak bisa mencintai suami atau istri Anda kelak. Begitu menyebalkan, begitu menyakitkan. Lalu pernikahan bertahan karena apa? Karena kita sadar, kita mesti lebih taat kepada Tuhan daripada mengandalkan perasaan kita. Kita diberi acuan, begini cara mencintai, begini cara menghormati. Karena semua perasaan dan komitmen manusiawi kita dengan mudah akan terbang, kabur begitu saja di tengah prahara. Tetapi kita juga hidup di dalam dunia yang selalu menimbulkan noise kayak kemarin ya. Saya pernah dengarkan kalimat yang dikutipkan ini dari seorang istri. Kalau ia sayang, Pak, saya pasti lebih sayang lagi. Tapi kalau ia jahat, jangan disalahkan kalau saya lebih jahat lagi. Sebuah kasih yang transaksional, yang tentu saja tidak Kristiani, yang berasal dari dunia ini. Tetapi itulah kasih yang umum beredar di sekitar kita. Sementara Kristus meminta kita untuk mewujudkan kasih yang tidak transaksional itu. Kasih yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia yang dibutuhkan di dalam perjalanan pernikahan. Semua orang pengen dikasihi, diterima apa adanya. Dan itu hanya mampu kita lakukan ketika kita sudah merasakan kuasa penebusan Kristus yang menerima dan mengampuni apa adanya kita. Kalau tanpa basis spiritual yang seperti ini, basisnya adalah kasih yang transaksional, maka akan selalu menuntut keadilan. Dia jahat, Pak, saya balas. Dia jahat, Pak, saya hukum. Dia nggak bisa saya perbaiki, Pak. Nggak bisa saya kendalikan, Pak. Saya putuskan. Maka tiap kali bertemu dengan pasangan, klien konseling saya bukan hanya dari kalangan gereja, tetapi dari kalangan luar, saya selalu mengalami kesulitan untuk mengatakan, ya kalau suamimu harus diampuni berdasarkan apa? Ya kalau istrimu harus dimaafkan berdasarkan apa? Mereka nggak mengenal anugerah, mereka nggak kenal grace, mereka kenalnya keadilan. Mereka kenalnya barangkali pembalasan. Kalau pasangan itu Kristiani, pengalaman merasakan anugerah itu akan membuka hati mereka luas untuk menyatakan anugerah yang sama bagi istri, bagi suami, bagi anak. Yang keempat, saudara-saudara, salah satu kecemasan saya berkaitan dengan generasi ini adalah pengen cepat-cepat menikah, nanti pengen cepat-cepat mengakhiri. Seperti kata lagu zaman dulu, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Pernikahan ditentukan Allah untuk bertahan seumur hidup. Dan oleh karenanya dibutuhkan upaya serius untuk merawatnya. Salah satu tes yang seringkali saya lakukan untuk mereka yang sedang berpacaran adalah begini. Bukan staycation kayak anak Jaksel gitu ya, bukan ya. Saya bilang gini ya, tempuhlah perjalanan nak dari Surabaya ke Solo. Dari Surabaya ke Solo itu 2,5 jam bisa. Bisa ditilang polisi. Sekarang kan pengawasannya lewat CCTV. Jadi udah nggak ada speed yang terus akan di titik-titik tertentu ketangkep Anda dapat surat cinta sudah melampaui kecepatan. Kalau dulu belum ada 2,5 jam bisa. Tetapi sekarang normalnya 3,5 jam ya, karena kan mengendaranya harus di bawah 100 atau di bawah 120. Nggak bisa lagi kayak dulu. Nah, saya sering kasih tugas gini, kamu pergi nak jalan-jalan ke Solo, nggak usah nginep. Juga nggak usah melakukan hal-hal yang tercela. Kamu jalan-jalan di Solo,
Jadi 3 jam perjalanan, taruhlah 4 jam gitu ya sama makannya, terus kamu jalan-jalan di Solo, beli batik untuk saya, ukurannya ini, di tempat ini, oleh-olehnya harusnya ini, di tempat ini, daftarnya saya kirim, lalu kamu pulang nak malam itu juga. Ke pastori saya, antar oleh-olehnya, dan mari kita bicara. Nah, kadangkala ketika saya memberikan PR itu, ada pria yang berkata begini, "Pedian Pak, 4 jam itu dia diem tok. Aku gerasa kayak sopir Grab. Tak ajak ngomong nggak nyambung, Pak." Atau ada yang menemukan gini, "Wah, Pak, benar-benar perjalanan yang bisa dinikmati ya, Pak. Nggak kerasa loh, Pak, cepat nyampe Solo. Lebih nggak kerasa lagi kalau yang perempuan nyetir, saya duduk di sebelahnya, Pak, kami ngobrol-ngobrol. Wes nggak kerasa, enak banget, Pak." Saudara, saya sedang ngajarin apa sih? Kalau kamu nggak bisa menikmati perjalanan 4 jam berdua bersama dengan orang yang menjadi pacarmu, 4 jam kembali 8 jam, plus 4 jam di Solo 12 jam, bagaimana mungkin kamu bisa menikmati seumur hidup bersamanya? Nah, saya tahu untuk Anda di Melbourne ya nggak perlu sampai ke Surabaya ya, repot kalau bawa mobil dari Melbourne ke Surabaya caranya gimana. Tetapi perjalanan berdua, dan hanya berdua selama 4 jam, Anda tidak bisa nikmati. Apalagi perjalanan pernikahan bertahun-tahun. Pasti akan sulit dinikmati, dan pasti Anda akan melihat sertifikat pernikahan, mencermatinya, dan mencoba mencari expired date-nya, tanggal berapa ya, tahun berapa ya. Kita ngerti semua perintah ini, meninggalkan orang tuanya, menjadi satu daging, bukan lagi dua, melainkan satu, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kita ngerti kok. Tapi realitanya kan banyak yang bertumbangan. Realitanya kan nggak semudah itu. Maka harusnya sejak awal sudah berpikir, bukan hanya bagaimana supaya perceraian itu tidak terjadi, tetapi bagaimana caranya agar perceraian bahkan tidak menjadi opsi ketika prahara terjadi. Kita mengerti kita menikah untuk menggenapkan kehendak Allah, kita ngerti kita laki-laki dan perempuan sangat unik, kita ngerti bahwa pernikahan dipakai Allah untuk memberikan kita mitra dalam progressive sanctification yang terus berjalan, dan kalau kita menikah dengan orang yang tepat, maka bukan hanya menghindarkan dari pernikahan, opsi pikir cerai aja udah nggak ada. Bahkan ketika prahara yang paling buruk itu terjadi karena kita bergerak dengan nilai-nilai yang sama. Dan ini saya bagi sekilas ya. Bagaimana sebuah pernikahan nanti harus ditopang supaya perceraian tidak menjadi opsi. Saya memakai alat ini untuk mendiagnosis problem-problem yang terjadi di klien saya di dalam pernikahan, juga di pernikahan kami sendiri. Kan pernikahan kami juga nggak sempurna. Biasanya kalau pernikahan goyang, berarti ada yang nggak beres pada honesty, care, proteksi, atau waktu bersama. Sekilas saya berikan. Yang disebut kejujuran itu berarti ngomong semuanya. Cita-cita, masa lalu, jumlah mantan, ngapain aja, semua harus dibuka. Dan setelah itu kamu nerima saya enggak? Kalau enggak, forget it. Nah, saya tahu orang Asia seringkali enggak bohong, tapi enggak ngomong. Perasaan itu ditahan, pemikiran itu ditahan, apapun itu ditahan. Dengan harapan, kowe ngerti orek. Kamu ngerti sendiri dong. Nah, padahal pasangan kita bukan paranormal. Padahal walaupun namanya Wahyu Pramudia, dia tidak punya penyingkapan ilahi terhadap rahasia perempuan. Gitu. Jadi kalau istri saya tanyain makan di mana, terserah jawabannya. Aduh, itu siksaan. Sebelum ada sebuah restoran dibuka namanya restoran terserah. Jadi begitu dia ngomong terserah, kita akan selalu ke situ. Jadi prinsip pertama adalah kejujuran. Semua dikatakan, semua dibuka.
apa adanya. Karena kita hanya bisa dicintai sejauh kita membuka diri. Prinsip kedua adalah perhatian. Sering kali saya dengar gini, saya kurangnya apa, Pak? Kurang perhatian saya apa sama istri saya? Kurang perhatian saya apa saya sama suami saya? Saya sudah all out, dia tidak merasa dicintai. Problemnya adalah apakah kita berbicara di dalam love language-nya ketika menyatakan perhatian. Ya, seseorang suka bawain istrinya dari luar negeri tas yang harganya ratusan ribuan dolar. Istrinya terima, ditaruh gitu aja. Sang suami terluka. Nggak ngehargai, Pak, tahu gitu tak beli di pasar atom sing KW kan banyak. Udah gitu saya diomeli terlalu sering pergi, nggak mencintai istri. Loh, sudah saya kasih tas ratusan ribuan dolar kok masih dibilang nggak mencintai. Karena apa sih, Pak? Maunya apa sih, Pak? Anda tahu ketika ketemu dengan yang perempuan, jawabannya perempuan apa? Saya nggak butuh tas, Pak WP, saya bisa beli sendiri kok. Lagian selera suami saya jelek amat sih. Terus, saya lebih senang ya kalau dia pulang dari luar negeri, itu yang dicium pertama kali bukan anjingnya yang berlari-lari menyambutnya itu. Saya pengen yang dicium pertama kali saya, lalu dia duduk bersama dengan saya, memeluk saya, dan kami maraton nonton drakor. Jadi love language-nya adalah ditemani nonton. Tapi sang suaminya nggak paham. Nah, setelah saya ngomong gitu, lalu suaminya bilang, kenapa saya nggak tahu dari dulu ya, Pak? Kan bisa ribuan dolar aman tersimpan. Kadang-kadang laki-laki nggak memahami love language pasangannya, pasangannya juga nggak ngerti love language suaminya. Seorang istri berkata begini, Pak, saya bangun jam 4 pagi, saya masak, saya bersihin rumah saya, karena saya nggak ingin punya pembantu, orang asing di rumah saya nggak nyaman, semua saya setrika, rumah saya rapikan, anak saya 4 sehat, 5 bergizi, oke, suami saya setrika sendiri bajunya, semua saya siapkan, dan suami saya masih merasa, kamu kok nggak sayang sih sama aku? Saya sudah belajar, Pak, dari mama saya, laki-laki itu harus ditaklukkan lewat perutnya, dilayani, diurusi, diselikain, bajunya, semuanya rumah dibereskan rapi. Sudah saya terapkan cara yang sama, tapi suami saya bilang nggak dicintai. Bencek no enggak, Pak. Bisa ditukar tambah nggak yang kayak gini? Terus saya panggil suaminya, dan karena Anda udah 17 tahun ke atas, nggak apa-apa. Saya ngomong dengan terbuka aja. Pak, sebenarnya daripada dia kayak gitu ya jam 4 pagi ya, lebih baik sebagai suami istri kami berhubungan seksual aja. Itu membuat saya merasa dicintai. Loh, kamu pernah ngomong, tak? Aduh, Pak. Jawabannya, aduh, Pak, berarti enggak. Nah, setelah saya beritahu istrinya langsung diam, senyum-senyum, lalu berkata, kok nggak ngomong dari dulu, Pak? Gitu ya. Bagi saya, ya sebenarnya lebih menyenangkan melakukan itu daripada saya setrika bajunya, beresin rumah, dan yang lainnya. Jadi kadang-kala cara kita mencintai itu lebih mencerminkan diri kita daripada love language pasangan kita. Merasa sudah all out mencintai, tapi salah membahasakan bahasa kasih itu. Sama seperti orang ngomong bahasa Madura ke saya nggak akan paham, saya nggak akan terima. Sama seperti orang ngomong bahasa Jerman kepada saya. Dikit-dikit saya ngerti, tapi mayoritas saya nggak akan ngerti. Jadi bagi Anda yang sudah menikah atau Anda yang lagi berpacaran, pertanyaannya adalah, apakah Anda berbicara dalam love language pasangan Anda? Sehingga dia merasa dicintai. Proteksi, sederhananya jangan tekan tombol kemarahannya. Saya orangnya on time. Istri saya waktunya lebih bebas. Dan kami pernah ribut gara-gara 6:30 berangkat, dia 6:30 masih pakai make up. Masih nggak tahu memperbaiki alis atau apa gitu ya. Nah, kita ngerti kan kalau perempuan berurusan dengan alis itu juga sampai Tuhan datang juga nggak akan sempurna kan. Jadi saya minta 6:30 berangkat. Dia jam 7 lebih baru siap, nah, saya sudah nggak mood untuk berangkat.
Kalau kita mengasihi seseorang, kita jangan tekan tombol yang membuat dia marah. Itu namanya kita melindungi dia. Dan keempat adalah waktu bersama. Oh, waktu pacaran gampang banget. Tetapi sesudah menikah, seringkali adalah situasinya kayak gini. Cerita salah seorang. Kamu dengerin saya nggak sih waktu ngomong? Lu dengerin dong. Tapi kok matamu ke HP? Aku curhat matamu ke HP, main game, balesin WA orang. Lalu suaminya justru ngamuk. Kamu tuh lulus SMP nggak sih? Loh, apa hubungannya? Kamu tahu pelajaran biologi nggak? Hah? Orang dengerin tuh pakai telinga atau pakai mata? Lebih galak kan? Ya pakai telinga. Nah, maka kamu curhat atau nggak apa-apa, tak dengerin kok. Mataku tak pakai untuk yang lain. Maksudnya sang suami tidur di garasi. Waktu bersama itu berarti sepenuhnya diberikan. Handphone ditaruh, didengerin. Dan saya mau bilang ya, sebagai konselor, jauh lebih mudah bagi saya mendengarkan klien saya daripada mendengarkan istri saya. Jadi saya minta istri saya mendaftar sebagai klien saya kalau mau curhat. Saya benar-benar harus berjuang ketika harus mendengarkan istri saya karena saya merasa sudah aman, nyaman, dia nggak akan berespons yang gimana, sehingga kadang-kadang ya tergoda untuk pakai HP. Nah, itu 4 hal yang secara praktis akan menolong kita make sure bahwa relasi itu terpelihara. Dan kita hidup di dalam budaya, saudara-saudara, noise-nya adalah udah bisa aja cari yang baru gitu aja kok repot. Lah opo diubah, dia nggak akan berubah, percuma lah. Mau didoain, tumpang tangan, tumpang kaki, nggak ada manfaatnya. Tetapi kan kita hidup sebagai murid Kristus dengan cara dan perspektif yang berbeda kan saudara-saudara. Cara yang perspektif yang berbeda banget. Dan murid-murid Kristus itu tidak pernah memperjuangkan hal-hal baik di dalam pernikahannya berdasarkan kekuatannya sendiri, tapi pada kuasa penebusan Kristus yang menjadikan seseorang manusia baru dan penyertaan Roh Kudus yang menyucikan hati dan pikiran. Saya mau tutup dengan kisah ini, saudara-saudara. Jam 5 pagi telepon berdering di pastori. Itu pasti bukan jemaat saya, karena jemaat tahu saya suka begadang, nggak mungkin saya ditelepon jam 5 pagi, nggak mungkin. Saya bilang sama istri saya, "Non, angkat Non." Istri saya bilang, "Enggak, itu pasti jemaatmu." "Angkatan Non, aku suamimu." Pasti itu jemaatmu. Dan selalu ingat, woman is always right. Jadi saya angkat jam 5 pagi. Dengan rumah pendeta Wahyu Pramudia, Pak WP yang di radio, ya, tolong datang ke rumah saya segera ya Pak. Ya nanti Tante saya sarapan dulu. Nggak bisa Pak sekarang. Nanti Tante sekarang Pak datang. Alamatnya ini. Lalu saya catat alamatnya tidak terlalu jauh dari tempat saya. 5:4 saya sudah di tempatnya. Ketika saya mau pencet bel di pintu gerbangnya itu ada seorang laki-laki di kursi roda. Walaupun belum terlalu terang, saya tahu wajahnya seperti orang sakit, nggak bisa apa-apa. Dan saya mau pencet bel juga si ibu dan 2 anaknya sudah muncul di situ, sama pembantunya, dugaan saya begitu. Lalu saya tanya sama si ibu, "Bu, saya pendeta WP nih, Ibu manggil saya pagi-pagi untuk apa?" "Orang ini siapa nih yang di luar nih, di kursi roda?" Lalu dia panggil pembantunya, "Sini, kasih suratnya sama Pak Pendeta." Saya baca. Pembantunya bilang gini, "Pak, tadi ada taksi turun, perempuan menurunkan Bapak ini di kursi roda, dan ada catatan ini." Kurang lebih ya, saya ingat bunyinya gini, "Kepada ibu itu yang punya rumah, dengan ini saya kembalikan suamimu kepadamu, terimalah dia apa adanya." Tetap nama perempuan lain. Oh, berarti ini suaminya dulu dipinjam, setelah sakit, diretur
dikembalikan ke istrinya yang sah. Terus ibu langsung berkata, tunda poin aja Pak WP ya. Jadi saya harus terima suami saya ini enggak? 25 tahun meninggalkan keluarga kami. Saya tanya, anak mau terima enggak? Enggak. Anak perempuan? Enggak. Nah itu toh Pak WP, saya pusing enggak? Bisa nggak Pak dimasukin panti jompo aja? Saya bilang, Bu, saya ini yayasan di panti jompo, Bu. Antrinya udah 7 orang nih. Masa 7 orang kita doakan supaya cepat mati, lalu suami ibu ini kita masukkan? Kan nggak bisa. Wes terserah Pak WP, wes. Sudah tahu itu salah satu penyebab juga pendeta selalu kelihatan lebih tua dari umurnya kan. Jam 5:30 belum genep loh, saya sudah harus mengambil keputusan yang penting banget. Saya tanya sama pembantunya, ada kamar kosong nggak? Ada. Satu pembantu kebetulan keluar, nggak mau masuk lagi. Bawa masuk. Si ibu mendelik. Yang bayari siapa? Ya siapa lagi lah, Bu? Saya dong, sebagai pendeta. Walaupun ibu bukan anggota saya, walaupun bapak ini saya nggak kenal. Pembantunya dorong, pria, mohon maaf, saudara, kondisinya udah stroke, hanya bisa mengalir air liurnya, dan air matanya terus mengalir, berarti dia sadar, tapi dia nggak bisa ngomong. Masuk. 4 bulan kemudian saya dipanggil si ibu. Ayo Pak WP, kita selesaikan urusan terkait dengan ini. Saya duduk, anaknya 2 sudah duduk di situ, pembantunya di situ. Lalu tiba-tiba perempuan itu menangis, marah, mencaci maki pria ini terus-menerus. Kamu pergi meninggalkan aku demi perempuan itu. Kamu pria nggak mau tanggung jawab. Pria itu digoncang-goncang, diangkat, digoncang-goncang. Sampai saya khawatir rontok. Dan ketika dia selesai, dia terengah-engah lalu berkata, lega saya Pak WP, 20 tahun dia meninggalkan saya, kira-kira ini 20 menit saya marahin dia, lega saya Pak. Oke Bu, kita selesaikan ya. Satu anaknya pegang tangan saya lalu berkata, belum Pak WP, saya belum. Anaknya yang laki-laki. Dia angkat kursi, dia banting itu di dekat pria itu sampai gemeteran. Dia gebrak meja dan berkata, Papa nggak ada waktu aku sekolah, Papa nggak ada waktu aku wisuda, Papa nggak ada waktu menikah, Papa macam apa kamu kembali sudah kayak gini. Wah, pria itu udah nangis, sudah semua, udah nggak karu-karuan bentuknya. Saya mendengarkan air mata, cacian, pujian, makian jadi satu. Udah selesai. Saya bilang, udah ya, saya. Anaknya perempuan bilang, belum Pak, saya belum. Perempuan itu nangis, bersimpuh di hadapan ayahnya yang pergi dan berkata, Papa enggak pernah. Aku enggak pernah dapat kasih sayang Papa. Papa pergi waktu aku masih umur 4 tahun. Aku enggak ngerti kasih Papa. Terus nangis menyayat hati. Setelah 20 menit, maka saya berdiri. Udah ya, giliran saya. Si ibu pegang tangan saya lalu berkata, belum selesai Pak. Saya mundur. Mereka bertiga mendatangi si ibu. Lalu si ibu berkata, kamu udah tahu sakit hati kami. Hari ini kami sudah memutuskan. Kamu diampuni. Mereka bertiga melari memeluk ayah itu. Ledakan tangis pengampunan terjadi. Semua terharu, kecuali seorang pendeta yang berdiam dalam kebingungan. Dan saya tanya kepada pembantunya, Bu, kok gini ya hasil akhirnya? Pembantunya menjawab, Bapak sebagai pendeta kok nggak kelihatan gembira ya, padahal diampuni terjadi di sini. Setelah mereka rekonsiliasi, saya nanya sama si ibu. Ringkas cerita, si ibu bilang, Pak, sejak ayah anak-anak suami saya pergi, saya ditolongi gereja,
Saya bertobat, saya dibaptiskan di gereja. Dan doa pertama kami sebagai orang Kristen adalah kembalikan suamiku, kembalikan ayah, anak-anakku, apapun kondisinya. Dan 3 hari yang lalu Tuhan mengingatkan kami akan doa itu. Jadi kami putuskan untuk menerima dia apa adanya dalam kondisi stroke, dan dia nggak bisa apa-apa. Thank you ya Pak, udah menemani perjalanan sejauh ini. Hampir setahun kemudian, jam 5 kembali telepon berderi. Tapi untung kali ini bukan pagi hari, ini sore hari, malam hari. Dan si ibu berkata, Pak, besok hari Minggu ya, di rooftop hotel ini ya Pak. Wes ada acara gede, Pak WP datang ya, kami mau berterima kasih. Saya sambut dengan sukacita, saudara-saudara. Karena di Surabaya, di rooftop itu, biasanya itu tempat makan outdoor dengan pemandangan indah, dengan harga yang mahal, dan view-nya enak. Jadi sejak pagi saya cuma makan sedikit, siang saya nggak makan. Saya naik sore itu ke rooftop hotel itu. Begitu lift buka, jalan sedikit, saya udah kaget. Nggak ada restoran. Yang ada hanyalah kolam renang. Dan banyak laki-laki perempuan pakai baju putih di sekitar kolam renang itu. Waduh, nggak jadi makan-makan, saya tahu. Ini pasti acara baptisan. Bakal kelaparan. Si ibu manggil-manggil dari jauh, saya datang. Lalu si ibu berkata, Pak, suami saya nggak bisa ngomong, tapi ternyata masih bisa nulis. Jadi dia nulis gini, terima kasih ya sudah menerima aku. Aku tahu kalian orang Kristen, aku mau jadi orang Kristen juga karena kalian udah mengasihi aku. Jadi ada pendeta yang ngajar dia, Pak, lewat tulisan. Sehingga dia percaya Kristus, dan hari ini Pak WP lihat ya, dia dibaptiskan ya. Ketika matahari mulai tenggelam, lampu-lampu mulai dinyalakan, saya melihat 2 orang asisten pendeta membopong dia. Sesuai tradisi gereja itu memasukkannya ke air, pendeta membaptiskannya, dan dia keluar dari air. Saya tahu hari itu malaikat di surga bersukacita. 1 jiwa diselamatkan oleh keluarga yang tak sempurna. Tetapi keluarga itu dibentuk oleh kasih Allah. Keluargamu tidak akan sempurna. Tetapi dia hadir untuk mengerjakan kasih Allah. Dan di dalam anugerahnya, ia bisa memakai kita, keluarga kita, pasangan kita, untuk menggenapi kehendaknya. Injil diberitakan, jiwa diselamatkan di dalam dan melalui keluarga. Saya selesai di bagian ini. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Christian atau rekan yang lain. Silakan. Tes. Terima kasih. Terima kasih Pak WP. Mungkin saya langsung ke teman-teman di sini ya. 1 pertanyaan dari floor, udah itu kita cek di Slido. Oke, gimana kalau gitu? Ada yang mau tanya? Anyone? Nggak ada? No, di Slido ada nggak? Oh Marvella, mana Marvella? Oh di sini, silakan. Selamat sore Pak Wahyu. Saya merepresent teman-teman di sini, kemarin sempat ada discuss setelah sesi kemarin. Mau tanya mungkin kalau di culture Indonesia biasanya kan tuntutannya kayak cowok make the move duluan ya, pendekatan duluan gitu. Nah kalau misalnya secara biblical gitu kayak sebenarnya apakah boleh untuk perempuan membuat move duluan? Meskipun mungkin belum tentu cowoknya nih suka sama ceweknya gitu,
Terus kalau boleh misalnya sejauh apa gitu. Terus mungkin pertanyaan susulannya juga yang tentang ini sih, kalau misalnya kita kan pernikahan adalah kayak pertemuan kehendak Allah dan preferensi manusia ya. Kalau misalnya kita merasa nggak dapet yang belum ketemu nih yang pas gitu. Nah, apakah itu apakah itu oke untuk kita akhirnya kayak sepertinya tidak menikah gitu. Dan mungkin contohnya karena kalau di Alkitab kan ada yang kayak misalnya Paulus nggak memilih untuk tidak menikah gitu. Nah, apakah kita kalau misalnya dengan alasan lain gitu, misalnya merasa memang panggilan Tuhan untuk kita lebih fokus ke karir, tapi mungkin karirnya emang kita tahu dengan karir yang kita lakukan kita bisa membantu sesama gitu. Jadi emang itu yang kita senang kita lakuin dan jadinya kita memilih untuk nggak menikah gitu. Ya itu bagaimana Pak? Iya. Oke, thank you. Pertanyaannya pertanyaan yang menarik nih. Saya senang perempuan yang menanyakan pertanyaan ini karena saya sudah menjumpai banyak perempuan digantung seperti jemuran yang udah dicuci dan kemudian terlupakan dan tidak diambil. Dia kena hujan, dia kena panas berulang kali sampai akhirnya kisut nggak karuan. Seorang sahabat udah 5 tahun pacaran dan nggak jelas langkahnya ke depan mau apa. Teman yang lain udah 7 tahun ke sana kemari bersama tetapi ditembak pun juga belum. Maka saya ingin berkata, ya bagi saya perempuan boleh memberi sign. Bukan langsung ngomong ya. Memberi sign itu misalnya dengan mengirimkan sesuatu, mengajak percakapan sesuatu. Laki-laki itu sebenarnya sederhana kok. Kalau Anda mengirimkan sesuatu ke laki-laki dan dia menghargai Anda, dia berminat kepada Anda, maka dia akan merespons dengan cepat. Dia akan mem-WA Anda dengan cepat. Jadi perempuan berhak memberi sign. Sign-nya ditangkap enggak gitu ya. Biasanya kalau itu pemberian atau ajakan ngobrol, mestinya laki-laki yang tertarik pada Anda akan peka itu. Dia akan mengkonfirmasi dengan kecepatannya membalas dan bagaimana caranya dia berterima kasih. Tetapi kalau sudah dengan cara itu dan dia merespons, tetapi dia nggak nembak-nembak, 1 tahun lah. Saya selalu mengatakan kata yang sama, tolong maju sebagai perempuan dan berkata, aku mencintai kamu, kamu mencintai aku enggak. Diam berarti iya, enggak ada pertanyaan, setuju, tahun depan kita menikah. Jadi perempuan mesti punya keberanian untuk menanyakan nasibnya gitu ya. Kalau sudah bersama hampir setahun tapi nggak jelas, karena apa? Karena waktu itu akan berlalu sangat cepat bagi perempuan. Laki-laki udah 40 dia masih bisa dapat yang 20-an. Tetapi perempuan yang 40 menurut saya akan sulit dapat yang 20-an. Ya. Jadi perempuan pertama Anda berhak untuk memberi sign, melihat jawabannya. Tapi kalau udah sign-nya dijawab tetapi dia nggak nembak-nembak selama 1 tahun, make sure tanyakan langsung kepada dia. Sebenarnya aku ini apa sih? Mamamu ta? Atau siapa ta? Atau siapa ta? Supaya jelas nasibnya gimana. Kemarin ada yang melakukan seperti yang saya katakan dan akhirnya dia berkata ternyata dia tidak berminat menjadikan saya sebagai istrinya, Pak. Cuman teman curhat tatkala dia butuh. Kalau dia nggak butuh, saya ditinggalkan. Sakit ya? Sakit sih Pak WP, tapi lebih baik. Sekarang udah jelas. Saya nggak baperan lagi. Dia memang nggak berminat untuk mengajak saya ke pernikahan. Kedua, jangan takut kalau belum ketemu yang cocok, yang kompatibel, seperti yang kita harapkan untuk tetap hidup sendiri. Jangan takut. Karena lebih baik ditertawakan orang karena telat menikah, daripada setelah menikah Anda nggak bisa ketawa. Ingat ya. Lebih baik ditertawakan orang karena terlambat menikah daripada setelah menikah Anda nggak bisa tertawa lagi. Anda tersiksa lahir dan batin di situ. Jadi nggak apa-apa. Dan teman-teman saya yang berusia 40-an selalu mengatakan kalimat ini ya. Di usia 40-an, kalau Tuhan pertemukan dengan yang cocok, syukurlah. Jika tidak, maka privilege ini saya harus lakukan sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaannya. Kalau Alkitab mengatakan ada orang yang tetap sendiri demi visi kerajaan Allah. Tetapi teman-teman ini adalah teman-teman yang jujur untuk mengatakan bahwa kalau sekarang belum ketemu, saya sabar menunggu.
Semoga suatu kali ketemu. Tetapi kalau nggak ketemu, ya sudah, nggak apa-apa. Saya memutuskan untuk single. Jadi lebih baik terlambat dan Anda mendapatkan partner yang sesuai harapan daripada terlalu cepat dan Anda menikah dengan orang yang salah karena nggak bisa ditukar tambah. Semoga menolong teman-teman ya dalam segala pergumulan yang ada. Silahkan. Oke, thank you Pak WP. Ini pertanyaan dari Slido, saya bacakan. Apakah lebih baik menerapkan standar tinggi seleksi pasangan di awal atau standar rendah, dengan kata lain kompromi, tapi dengan optimis mengharapkan pengundusan terjadi? Ya, pertama proses pengudusan ini kan timbal balik ya, bukan yang satu ngelesin privat yang lain gitu loh. Sehingga kalau kita dapat orang yang maturity-nya sama kita, maka kita growing-nya enak. Tetapi kalau kita mendapatkan seseorang yang maturity-nya secara Kristiani jauh di atas kita, maka kita seperti memberikan les private ini gitu. Nah, pertanyaannya adalah Anda sabar nggak dengan proses itu? Prosesnya membuahkan hasil atau enggak ya? Makanya saya selalu menganjurkan pilihlah perlahan. Saya tidak mengatakan harus target harus tinggi, enggak. Kita enggak pilih target yang tinggi kok. Kita mencari orang yang segelombang dengan kita, yang kompatibel dengan kita, karena kita tahu kita akan berpartner dengan dia di dalam progressive sanctification itu. Dan berpartner artinya seimbang. Kalau tidak seimbang kan seperti guru, seperti sama muridnya. Ini pun saya masih bisa toleransi, tetapi hampir 1 tahun selalu saya akan katakan gimana? Progresifnya dia kelihatan nggak? Jangan-jangan dia tidak membutuhkan progressive sanctification. Barang jangan-jangan yang dibutuhkan lebih basic dari itu, yaitu pertobatan. Walaupun dia udah ke gereja. Nah, ini kan berarti effortmu bakal lebih keras. Jadi kita tidak berbicara tentang standar tinggi atau rendah, tetapi yang kompatibel gitu dengan diri kita. Nanti Anda berkata begini, aduh Pak, saya sudah serendah-rendahnya aja nggak ada yang mau sama saya, Pak, apalagi kalau saya ketinggian. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kalau saya lewat di perjalanan menuju pastori saya tinggal, dijual buah naga 10.000, dapat 1 kilo, 3-4 biji. Murah kan? Tetapi murah, apakah dengan demikian saya akan memberinya? Enggak lah. Saya nggak suka buah naga kok, saya lebih suka buah yang lain yang barangkali harganya lebih mahal, tapi itu cocok dengan diri saya. Jadi kalau kamu menerapkan sebuah standar yang menurutmu udah di sale, dijual obrol rendah, 1, belum tentu kamu dapat kok. 2, kalaupun kamu dapat, dapatnya yang rendahan. Dan itu berarti sebuah kerja keras di pundakmu. Dan dengan semua percakapan kita itu, jangan-jangan dia tidak butuh progressive sanctification, butuhnya adalah dia bertobat. Silahkan Pak Christian. Thank you Pak WP. Ini ada pertanyaan baru muncul, sambil saya coba baca, ada yang mau tanya dari sini nggak? Nggak ada? Oke, saya akan, alright. Oke, saya pikir ini pertanyaan bagus, khususnya mungkin buat beberapa teman-teman kita yang sudah menikah atau berpacaran jangka panjang. Dia bilang, kalau sudah nggak ada perasaan butterflies in the stomach, itu apakah berarti relationship-nya sudah stale atau udah kering gitu ya? Dan apakah sudah tidak saling sayang? Good question, Pak. Teman-teman, ini another quote dari saya. Pernikahan adalah persahabatan seumur hidup. Bukan drama percintaan seumur hidup. Jadi di awal relasi wajar. Seperti Coca-Cola baru dibuka, champagne baru dibuka, gitu ya. Tetapi makin lama seharusnya bukan hanya terus gitu ya. Tetapi makin menetap dan mendalam perasaannya. Saya kasih gambaran. Zaman dulu ketika belum ada tea bag, itu apa sih? Teh celup, itu kita membuat teh dengan cara tradisional, yaitu
tehnya itu kemudian diguyur air panas. Kapan teh itu bisa dinikmati? Ketika daun-daun teh itu sudah, kalau pakai orang Jawa Tengah ngomongnya, sudah menep. Menep itu artinya bergerak ke bawah. Ampasnya itu udah ke bawah, intisarinya teh itu udah ke atas. Nah, relasi suami istri akan segera bertransformasi menjadi persahabatan seumur hidup setelah berakhir. Dia makin menep, bergerak ke bawah. Dan bukan hanya persahabatan antar dua manusia, tetapi berpartner dalam progressive sanctification itu. Nah, di dalam proses itulah, persahabatan seumur hidup itulah, bukan berarti tidak ada lagi perasaan nuansa-nuansa romantis yang luar biasa, itu bisa kita diskusikan. Ketika kita memahami love language-nya. Oke, sesekali kita candlelight dinner ya, khususnya ketika lampu mati, Indomie dimasak, lilin dinyalakan. Atau apa yang membuat kamu bahagia dan gembira sih, kita bisa ngikutin maunya masing-masing. Ya, jadi bukan sebuah perasaan yang terus menggebu-gebu kok. Enggak kok. Persahabatan yang seumur hidup. Yang bahkan tanpa ngomong udah tahu maksudnya. Sesekali itu dirayakan secara romantis, tentu saja silakan. Jadi sayang itu penting, tetapi saya percaya persahabatan itu lebih mendalam. Silakan Pak Krisna. Oke, thank you sekali lagi Pak WP. Sayangnya kesempatan tanya jawab kita harus selesai karena tim musik perlu latihan untuk ibadah besok dan kita punya waktu terbatas supaya nggak terlalu noisy ya. So thank you buat understanding-nya dan thank you sekali lagi Pak WP untuk menjawab pertanyaan dan dua sesi yang sangat precious dan trigger a lot of good discussion di meja makan sambil begadang. So mari kita berikan applause sekali lagi teman-teman. Thank Thank you ya. sekali lagi. Bagi kami, bagi saya, dan saya yakin Pak Senja dan semua pengurus mengucapkan terima kasih sekali lagi dan izinkan saya menutup sesi Pak WP dengan doa sambil kita mendoakan Pak WP sekeluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam dan melalui semuanya ini kami diingatkan sekali lagi bahwa Engkau adalah Allah yang berelasi di dalam hakikatmu sebagai Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam kasih ke kamu yang indah, Engkau menunjukkan keindahan itu dalam relasi kami satu sama lain. Kami bersyukur untuk hal-hal baik dan indah dan inspiring yang kami belajar dari sesi-sesi PWP yang boleh mengarahkan, mempertajam dan memperjelas pengertian kami tentang relasi pernikahan, pacaran, dan suami istri. Terima kasih untuk bijaksana yang kau berikan pada beliau, khususnya di saat-saat beliau dan keluarga masih melalui masa-masa duka cita ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan stamina yang kau berikan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menopang mereka, PWP keluarga, ibunya, dan anggota keluarga yang lain. Biarlah masa-masa ini mereka boleh diingatkan akan kasih Tuhan yang kekal, akan pengharapan di dalam Kristus, dan akan kesetiaannya sepanjang hidup mereka. Kami berdoa untuk pelayanannya, untuk keluarganya, untuk istri dan kedua anaknya, untuk setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup dan pelayanan PWP. Kiranya Tuhan berkenan melipat gandakan segala berkat, kasih, dan anugerah-Mu dalam hidup PWP keluarga. Di mana Tuhan Yesus, kami sekali lagi menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Thank you sekali lagi Pak WP, Tuhan memberkati. Thank you ya teman-teman, God bless untuk semuanya. Terima kasih. Oke. Saya serahkan ke siapa, Van? Iya, sama. Yap, tim musik boleh langsung latihan. After this, I know you guys need it. Tapi quick announcement nih, besok itu Sunday, Easter service. Jadi a reminder aja, treat it like a Sunday service. Jadi tolong pakai baju yang rapi, sepatu tertutup, and yeah, don't be late karena it's a Sunday service. Yep, other than that, boleh supper, have snacks, some chats juga. Good night, guys. Aku singet.